warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman dan kakak-kakak yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Titis Dwi Andani dengan NIM 195 080 107 111 031 dari kelas pengkajian stok M04. Di sini saya akan melakukan praktikum pengkajian stok pada materi pertama, yaitu mengenai analisis korelasi dan regresi. Sekarang kita memasuki tugas dari praktikum pengkajian stok mengenai perhitungan korelasi dan regresi. Di sini sudah terdapat data dari hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Di sini terdapat 10 data, lalu yang akan kita kerjakan yaitu mengenai bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas. Lalu, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan dengan menggunakan alfa 0,05? Lalu yang ketiga, model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Yang keempat, mengenai koefisien determinasi. Dan yang terakhir adalah, apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD bersifat signifikan? Nah, setelah mengetahui data, kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan korelasi persen. Nah, sebelum memasuki perhitungan, di sini ada permisalan, yaitu untuk X itu adalah suhu, Y adalah BOD, N adalah jumlah data yaitu 10, dan alfa yang digunakan adalah 0,05. Lalu setelah diketahui permisalan N dan alfanya, kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu dari tabel data hasil pengukuran suhu dan BOD tadi diubah ke bentuk LEN. Kenapa harus diubah ke bentuk LEN? Karena suhu dan BOD ini mempunyai satuan dan magnitudo yang berbeda, jadi harus diubah dulu ke bentuk LEN. Nah, ini X adalah suhu, Y adalah BOD, XY adalah perhitungan X suhu dikali BOD, X kuadrat dan Y kuadrat. Jadi ini merupakan data yang sudah berbentuk LEN pada masing-masing pengukuran. Dan selanjutnya pada masing-masing data ini dijumlah. Jadi untuk jumlah dari pengukuran suhu, pengukuran BOD, hasil pengukuran dari suhu dikali BOD, dari X kuadrat dan Y kuadrat. Masing-masing diperoleh jumlah untuk X adalah 33,79, untuk Y adalah 21,72, X kali Y adalah 73,42, X kuadrat adalah 114,18, dan untuk Y kuadrat adalah 47,50. Lalu setelah mengetahui data ini, kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu membentuk data ini diubah ke bentuk scatter plot. Nah, kenapa harus diubah ke scatter plot? Karena kita harus mengetahui apakah ada tren linear positif atau negatif dari pengukuran suhu dan BOD. Pengukuran tren positif ini jika grafiknya meningkat, dan pengukuran tren negatif ini jika grafiknya menurun. Dan bisa dilihat pada grafik ini hasil pengukuran suhu dan BOD menunjukkan grafik linear yang positif. Jadi dari grafik ini kita bisa menyimpulkan berdasarkan scatter plot di atas dapat diketahui bahwa nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu akan berpengaruh terhadap nilai BOD di Sungai Berantas. Lalu setelah mengetahui hasil scatter plot, kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu perhitungan korelasi persen. Berikut merupakan rumus dari korelasi persennya, dan masing-masing data yang diperoleh ini dimasukkan ke dalam rumus. Yang harus diperhatikan adalah letak kuadratnya, karena pada letak kuadrat ini mempengaruhi hasil data yang akan dimasukkan. Jadi untuk N itu adalah 10 dari jumlah data keseluruhan tadi,
Dan juga di sini adalah dikali dengan sigma X kali Y, di mana sigma X kali Y ini adalah hasil pengukuran keseluruhan dari suhu dikali BOD pada masing-masing data. Jadi di sini sudah diperoleh hasilnya yaitu 73,42, lalu dikurangi dengan sigma X1 dikali dengan sigma Y1. Sigma X1 ini merupakan hasil jumlah dari keseluruhan data suhu, dan untuk Y ini adalah hasil dari keseluruhan pengukuran BOD. Nah, setelah itu dibagi dengan akar 10 dikali dengan sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat di sini adalah X1 yang sudah dikuadratkan. Jadi berbeda dengan X kuadrat, untuk X1 kuadrat ini adalah hasil dari jumlah kuadrat pada masing-masing data suhu. Jadi untuk X1 kuadrat yang digunakan adalah jumlah dari perkalian dan keseluruhan datanya. Hasilnya adalah 114,18. Lalu dikurangi dengan sigma X1 kuadrat. Nah, di sini sigma X1 kuadrat itu yang digunakan yaitu hasil dari jumlah suhu. Jadi berbeda ya untuk X1 kuadrat dengan hasil jumlah kuadrat dari masing-masing data suhu. Jadi ini untuk hasil kuadrat, dan ini adalah jumlah keseluruhan dari pengukuran suhu yang nanti akan dikuadratkan. Lalu setelah itu dikali dengan 10 kali sigma Y1 kuadrat dikurangi dengan sigma Y1 kuadrat. Nah, setelah masing-masing data dimasukkan lalu diperoleh hasil, untuk korelasi persennya ini bernilai 0,75. Nah, selanjutnya setelah mengetahui hasil dari korelasi persennya, lalu kita masuk ke uji hipotesisnya, di mana di sini menggunakan dua hipotesis, yaitu untuk H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 adalah ada hubungan antara suhu dan BOD. Lalu untuk ukuran sampel, N ini sama dengan 10. N ini adalah jumlah data yang diukur dari suhu dan BOD. Lalu distribusi sampelnya ini kita menggunakan uji T. Lalu untuk titik kritisnya itu adalah 8, di mana rumusnya adalah N dikurangi 2. N adalah 10 dan 2, jadi 10 kurangi 2 adalah 8. Lalu selanjutnya adalah menghitung T-tabel. T-tabelnya ini untuk alfanya itu adalah 0,025 dan dB-nya itu adalah 8. Jadi untuk T-tabel ini diperoleh hasil 2,306. Lalu setelah mengetahui uji hipotesis dan hasil dari T-tabel, masuk ke daerah penolakan atau penerimaan H0. Di sini sudah ada grafik penolakan atau penerimaan H0. Nah, di sini T-tabelnya adalah 2,306, jadi dimasukkan ke dalam grafik. Jika data hasilnya nanti berada di antara min 2,306 dan positif 2,306, berarti hasil datanya adalah terima H0. Lalu selanjutnya memasuki ke statistik ujinya. Yang dibutuhkan dalam statistik uji ini adalah hasil dari korelasi persennya dengan hasil perhitungan T-hitung. Nah, untuk tadi korelasi persennya sudah diketahui 0,75 dan T-hitung rumusnya di sini adalah korelasi persen dikali dengan akar N kurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurangi RXY kuadrat. Jadi setelah data dimasukkan ke dalam rumus ini, untuk T-hitungnya diperoleh hasil 3,21. Nah, karena statistik ujinya ini memperoleh T-hitungnya 3,21,
kita masuk ke keputusan dan kesimpulan dari perhitungan suhu dan BOD pada uji T. Nah, tadi grafiknya untuk uji T, hasil T tabelnya T hitungnya itu adalah 3,21, di mana 3,21 ini berada di tolakan 0 positif karena lebih dari T tabelnya. Setelah itu, untuk keputusannya bahwa T hitung ini lebih dari T tabel yang bernilai 2,306, yang artinya adalah menolak H0. Jadi untuk kesimpulannya, adanya pengaruh suhu terhadap nilai BOD di Sungai Berantas. Baik, setelah perhitungan korelasi persen, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu analisis regresi. Dan perbedaan untuk analisis regresi dengan korelasi persen yang telah dilakukan tadi, itu jika korelasi persen itu hanya menggunakan satu uji, yaitu uji T. Sedangkan untuk regresi ini menggunakan dua uji, yaitu uji F dan uji T. Langsung saja, dibuat permisalan terlebih dahulu seperti korelasi tadi, yaitu untuk X itu adalah ln dari suhu, Y adalah ln dari BOD, N adalah jumlah data, tadi hasilnya 10, dan untuk alfanya menggunakan 0,05. Lalu setelah itu, dari data korelasi persen tadi, kita masukkan kembali ke regresi. Ini merupakan hasil data tadi dari permisalan suhu, BOD, perhitungan X kali Y, dan X kuadrat. Pada masing-masing data ini dijumlahkan dan untuk X suhu mendapatkan hasil 33,79, untuk Y 21,72, XY 73,42, dan X kuadrat itu 114,18. Setelah kita memasukkan data, kita lanjutkan untuk perhitungan berikutnya, yaitu menggunakan grafik scatter plot terlebih dahulu. Ini merupakan dari grafik scatter plot. Jadi sebenarnya untuk membuat grafik scatter plot ini sederhana sekali. Cukup untuk blok bagian yang ingin diidentifikasikan, lalu masuk ke insert. Lalu ini ada pilihan card, ya begitu banyak, nanti pilih saja yang insert scatter. Nanti akan muncul hasilnya sesuai dengan data yang kita masukkan. Dan ini yang sudah saya masukkan datanya ke bentuk scatter plot. Dari hasil scatter plot ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan scatter plot di atas dapat diketahui bahwa nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linier positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu akan berpengaruh terhadap nilai BOD di Sungai Berantas. Jadi nanti hasil dari grafik scatter plot ini hanya ada linear positif yang nanti grafik ke atas atau linear negatif yang nanti grafiknya ke bawah atau menurun. Lalu kita masuk ke perhitungan berikutnya untuk regresi, yaitu yang pertama adalah perhitungan B atau koefisien regresi. Di sini sudah saya cantumkan rumus, di mana rumus untuk koefisien regresi ini adalah N dikali sigma X1 kali Y1 dikurangi sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi dengan N dikali X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 kuadrat. Jadi di sini lagi-lagi yang perlu diperhatikan adalah letak kuadrat, karena jika letak kuadratnya salah itu akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan berikutnya, seperti itu. Lalu ini untuk N adalah jumlah data tadi adalah 10. Dan untuk perhitungan sigma X1 kali Y1 itu adalah 73,42. Jadi bukan perhitungan X1 dikali Y1 ya. Jadi perhitungan keseluruhan hasil data satu persatu tadi lalu kita jumlahkan. Akan menghasilkan data X1 kali Y1. Seperti itu. Jadi untuk sigma X1 ini kita gunakan
hasil penjumlahan dari X1 secara keseluruhan dan hasil penjumlahan dari Y1. Yang perlu diperhatikan adalah letak kuadrat ya teman-teman, karena nanti letak kuadrat ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan berikutnya. Lalu setelah itu dari hasil rumus ini kita mendapatkan hasil untuk koefisien regresi dari perhitungan ini adalah 6,14. Lalu setelah koefisien regresi B tadi sudah diketahui hasilnya 6,14, lalu kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu perhitungan A, di mana nilai A ini bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus sigma Y1 dibagi dengan N dikurangi B dikali sigma X1 dibagi N. Untuk sigma Y1 ini bernilai 21,72 dibagi 10 dikurangi B ini adalah hasil dari perhitungan koefisien regresi sebelumnya. 6,14 dikalikan dengan 33,79 dibagi dengan 10. Lalu hasil dari A ini mendapatkan hasil min 18,58. Dan setelah A dan B ini diketahui, kita masuk ke model estimasi, di mana model estimasi ini kita bisa mendapatkan dengan rumus A ditambah B kali X1 atau XI. Nah, untuk A kita memasukkan min 18,58 ditambah dengan B yang bernilai 6,14 dikali dengan XI. Setelah itu kita dapat menginterpretasikan bahwa untuk intercept atau A yang bernilai min 18,58 ini, apabila kenaikan suhu perairan konstan, maka estimasi kandungan BOD di Sungai Berantas sebesar hasil dari eksponensialnya dari min 18,58 yaitu sekitar 85 kali 10 pangkat min 11 mg per liter. Dan untuk slope atau B yang bernilai 6,14 ini, setiap kenaikan suhu sebesar 1% maka akan meningkatkan kandungan BOD sebesar 6,14%. Setelah itu kita masuk ke koefisien determinasi. Nah, untuk XI dan YI ini kita peroleh dari hasil data sebelumnya. Sedangkan untuk model estimasi ini kita peroleh dari rumus ini. Rumus A plus B X1. Jadi ini adalah dari rumus A plus B XI. Di mana A tadi bernilai min 18,58, sedangkan B-nya ini 6,14. Jadi apa XI-nya? XI-nya adalah hasil data dari pengukuran suhu yang sudah dilearnkan tadi. Semisal untuk perhitungan tabel pertama ini adalah A-nya ini bernilai min 18,58 ditambah dengan nilai B 6,14 dikalikan dengan XI untuk pengukuran yang pertama, mendapatkan hasil 2,23,46. Nah, yang saya gunakan ini adalah dua angka di belakang koma, jadi hasilnya 2,23. Begitu pula untuk data kedua, ketiga, sampai data ke-10. Rumusnya tetap A plus B X1 yang berbeda cuma dari hasil atau angka X1-nya. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya untuk estimasi ini, mendapatkan hasil 21,67. Setelah itu baru kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu Y estimasi dikurangi dengan Y rata-rata, di mana Y rata-rata ini bisa kita peroleh dari rumus sigma Y1 dibagi dengan N, di mana sigma Y1 ini diperoleh dari hasil keseluruhan perhitungan Y1 21,72 dibagi dengan 10 dan mendapatkan hasil 2,17. Lalu setelah Y rata-ratanya ini diketahui, lalu kita masuk ke rumus ini. Jadi untuk mendapatkan 0,06 ini dari Y estimasi tadi dikurangi dengan
Y rata-rata 2,17, 0,06. Seperti itu untuk data pertama sampai ke 10 sama dan juga tetap dijumlahkan. Lalu dari hasil Y estimasi dikurangi dengan Y rata-rata ini kita kuadratkan. Jadi sama dengan 0,06 ini dari hasil pengukuran data pertama itu dikuadratkan, mendapatkan hasil 0,00. Ini kenapa 0,00? Karena ini ada banyak 0 di belakang koma, jadi karena saya menggunakan 2 angka di belakang koma, hasilnya menjadi 0,00. Kita coba untuk yang data kedua, yaitu sama dengan 0,19 dipangkatkan 2. Dipangkatkan Jadi ketika menemui hasil yang seperti ini tidak perlu khawatir karena biasanya ini dari format selnya yang mengalami masalah seperti itu. Ke number aja, masuk ke, karena ini ada 17 angka di belakang koma ya, jadi wajar saja jika hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kita masuk ke 2 angka di belakang koma saja. Nah, seperti ini. Nah, 0,04. Untuk data berikutnya sama dan dijumlahkan keseluruhan dari data 1 sampai ke 10 ini dapatkan hasil 0,19. Lalu dari ini YI dikurangi dengan Y rata-rata. Ini bisa diperoleh dari YI, hasil YI 2,16 dikurangi dengan Y rata-rata yang sudah kita hitung tadi 2,17. Jadi hasilnya 0,01. Kenapa ini tandanya warna merah? Itu karena jika kita memilih untuk positif, itu maka jika hasilnya negatif itu akan merah. Jadi untuk jika hasilnya negatif itu kita bisa klik yang bagian negatifnya ini, nanti akan seperti ini. Lalu ini juga sama dari data kedua dikurangi dengan Y rata-rata sampai data ke-10 dan mendapatkan hasil 0,00. Sekali lagi 0,00 ini kita peroleh dari 2 angka di belakang koma. Untuk hasil aslinya itu ada banyak 0 di belakang koma, jadi untuk memudahkan perhitungan saya memakai 2 angka di belakang koma. Nah, lalu dari hasil YI dikurangi dengan Y rata-rata ini kita kuadratkan. Lalu setelah data dimasukkan semua dan mendapatkan hasil, kita masuk ke rumus koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan sigma Y estimasi dikurangi dengan Y rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma YI min Y rata-rata kuadrat. Untuk sigma Y estimasi dikurangi Y rata-rata kuadrat ini kita peroleh hasil tadi 0,19 dan untuk sigma YI min Y rata-rata kita peroleh hasil 0,33. Jadi untuk koefisien determinasi mendapatkan hasil 0,58. Setelah itu masuk ke interpretasi. Untuk interpretasinya sendiri, kandungan BOD yang dapat dijelaskan dengan pengukuran suhu yaitu 58%, sedangkan 42% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Setelah itu kita masuk ke uji hipotesis. Karena ini merupakan perhitungan regresi, kita memakai 2 uji, yaitu uji F dan uji T. Yang pertama yaitu uji F dengan 2 hipotesis, yaitu H0 kenaikan suhu tidak mempengaruhi nilai BOD dan H1 kenaikan suhu mempengaruhi BOD. Untuk ukuran sampel dan alfa ini masih tetap, yaitu N10 dan alfanya 0,05. Distribusi samplingnya F karena menggunakan uji F, dan untuk titik kritisnya itu 8
untuk F tabel ini bisa kita peroleh dari 0,05 dan pada 1 dan 8. Ini 1,8 ini kita peroleh hasil 5,32. Hasil ini bisa diperoleh dari tabel uji F. Lalu setelah itu masuk ke daerah penolakan dan penerimaan H0. F tabelnya 5,32. Lalu statistik ujinya kita peroleh rumus JKR, JKT, dan JKG. Untuk JKR dari perhitungan sigma Y estimasi dikurangi dengan Y rata-rata kuadrat memperoleh hasil 0,19. Bisa dilihat dari tabel ini tadi. Lalu untuk JKT bisa diperoleh dari sigma YI min Y rata-rata kuadrat yaitu 0,33. Lalu untuk JKG-nya itu kita peroleh dari rumus JKT min JKR dan memperoleh hasil 0,14. Setelah itu kita masuk ke tabel ANOVA. Untuk regresi derajat bebas yang bernilai 1, jumlah kuadratnya 0,19 dari JKR ini, dan kuadrat tengahnya ini diperoleh dari rumus JKR dibagi dengan derajat bebas. Dan untuk error atau galadi ini derajat bebasnya 8, jumlah kuadrat JKG-nya ini 0,14 yang diperoleh dari hasil JKT min JKR, dan kuadrat tengahnya ini 0,02 yang diperoleh dari jumlah kuadrat dibagikan dengan derajat bebas error. Lalu F hitungnya ini diperoleh dari nilai KTR dibagi dengan KTG, diperoleh hasil 10,86 dan F tabelnya ini bernilai 5,32. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan dan keputusan. Karena nilai F hitungnya itu 10,86 yang dimana itu lebih dari nilai F tabelnya. Jadi bisa disimpulkan ini berada di grafik sebelah kanan tolak H0 dan bisa disimpulkan bahwa sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu berpengaruh terhadap kandungan BOD di perairan Sungai Berantas. Setelah uji F dilakukan, kita masuk ke uji T. Dengan menggunakan dua hipotesis, yaitu untuk H0 kenaikan suhu tidak mempengaruhi nilai BOD, H1 kenaikan suhu mempengaruhi BOD. Untuk N dan alfanya masih sama, yaitu N10 dan alfanya 0,05. Titik kritisnya ini 8 dan T tabelnya ini bernilai 2,306. Ini bisa dilihat dari tabel uji T. Lalu masuk ke daerah penolakan atau penerimaan H0. Setelah itu masuk ke rumus B. B ini adalah koefisien regresi yang tadi sudah ditemukan hasilnya 6,14 dan KTG tadi 0,02. Lalu kita masuk ke rumus SXX, di mana hasil dari SXX ini bisa kita peroleh dari sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 kuadrat dan dibagi dengan N. Di sini yang perlu diperhatikan adalah letak kuadratnya ya teman-teman. Jadi bisa diperoleh hasil 114,18 dikurangi dengan sigma X1 kuadratnya 33,79 kuadrat dibagi 10 dan SXX-nya kita peroleh hasil 0,01. Lalu kita masuk ke SE, perhitungan SEB. Untuk SEB ini merupakan standar error dari koefisien regresi, bisa diperoleh dari rumus akar KTG dibagi dengan SXX. KTG tadi sudah kita temukan 0,02, SXX-nya 0,01. Dan hasil dari standar error dari koefisien regresinya ini 1,41. Setelah itu kita masuk ke perhitungan T hitung, di mana T hitung ini bisa kita peroleh dari rumus koefisien regresi atau B dibagi dengan standar error koefisien regresi, yaitu 6,14 dibagi dengan 1,41 dan T hitungnya mendapatkan hasil 4,35. Lalu langsung saja dimasukkan T hitungnya ke dalam grafik uji T. Karena hasilnya 4,35 bisa kita simpulkan bahwa T hitungnya ini lebih dari T tabelnya, yang berarti adalah tolak H0.
Jadi kesimpulannya untuk hasil analisis regresi ini, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu berpengaruh terhadap kandungan BOD di perairan Sungai Berantas. Karena hasil korelasi dan regresinya sama-sama menolak nol, yang dimana kesimpulan akhirnya kenaikan suhu berpengaruh terhadap kenaikan BOD di perairan Sungai Berantas. Terima kasih. Sekian dari saya mengenai praktikum pengkajian stok pada materi regresi dan korelasi. Semoga bermanfaat untuk semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.